Seoul, kota di mana masa depan dan manusia bertemu dalam pantulan kaca jendela. Di sini, wajah bisa direkayasa seperti karya seni dan jaringan digital mengikat kehidupan dari metro bawah tanah hingga langit yang dipenuhi sinyal 5G. Seoul dikenal sebagai salah satu kota paling wired di dunia, di mana teknologi berjalan seiring ambisi untuk terlihat sempurna. Langkah kaki berpacu di trotoar yang bercahaya, musik jalanan berpadu dengan suara mesin, membentuk orkestra kehidupan modern. Di sela hiruk-pikuk itu, aroma kopi pagi menembus udara dingin, membawa rasa hangat di tengah logika yang serba cepat. Kota ini berdetak dengan ritme sendiri. Masa depan bukan lagi impian, tapi sudah hidup di sini, di Seoul. Jika dilihat di peta, Seoul duduk di kelokan Sungai Han, memeluk aliran air yang lama menjadi urat hidup wilayah ini. Kota ini tumbuh di antara bukit dan lembah, dengan deretan gunung di sekeliling yang memberi batas alami sekaligus latar dramatis bagi skyline modernnya. Letak geografis itulah yang sejak lama menentukan peran Seoul, tempat bertemunya perdagangan, politik, dan budaya di semenanjung Korea. Jejak sejarahnya panjang. Dari benteng dan permukiman tradisional, Seoul bertransformasi menjadi ibu kota dinasti yang mengatur ritme pemerintahan dan kebudayaan. Waktu mencatat bagaimana kota ini menanggung pergolakan, penjajahan, lalu kebangkitan kembali, sebuah perjalanan yang melebur luka menjadi energi pembangunan. Era pasca perang mengubah wajah Seoul dengan cepat. Pabrik, pelabuhan, dan jaringan transportasi muncul, menandai awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai keajaiban di Sungai Han. Transformasi itu berlanjut ke abad modern. Gedung pencakar langit dan pusat riset berdiri berdampingan dengan gerai-gerai kecil. Kampus universitas menjelma menjadi inkubator ide. Perusahaan teknologi dan konglomerat besar menempatkan markas dan laboratoriumnya di sini. Infrastruktur digital yang padat, dari jaringan internet hingga sistem transportasi, membuat Seoul terasa seperti laboratorium perkotaan yang terus bereksperimen. Setiap hari, jutaan langkah menapaki trotoar Seoul dengan tujuan berbeda, tapi irama yang sama. Dari pekerja kantoran di Gangnam hingga penjual jajanan di Myeongdong, dari mahasiswa di Hongdae hingga lansia yang duduk di taman kota, semuanya menyusun harmoni yang tak pernah berhenti. Kota ini hidup dari denyut manusianya, sibuk, rapi, cepat, namun penuh ketertiban yang lahir dari kebiasaan menghormati waktu dan ruang. Pagi di Seoul dimulai lebih awal daripada kebanyakan kota lain. Metro sudah penuh bahkan sebelum matahari muncul, membawa arus manusia menuju stasiun-stasiun yang bercahaya. Di jalanan, aroma kopi berpadu dengan wangi teh tteokbokki yang baru dimasak, seolah mengingatkan bahwa produktivitas di sini selalu berdampingan dengan rasa. Saat siang, ritme berubah. Perkantoran berdengung oleh percakapan digital. Ruang-ruang coworking menjadi tempat ide-ide baru dilahirkan. Malamnya, lampu-lampu kota menyalakan babak lain, festival kecil di gang, musik dari kafe, dan tawa yang tumpah di sepanjang tepi Sungai Han. Di Seoul, manusia hidup dalam keseimbangan antara disiplin dan impian. Banyak yang datang dari kota lain, mengejar karier, belajar, atau mencari versi baru dari dirinya sendiri. Setiap orang membawa cerita tentang perjuangan, kesepian, dan keinginan
untuk terus tumbuh di kota yang menuntut kecepatan. Namun justru di tengah hiruk-pikuk itu, rasa kebersamaan terjaga. Dalam sapaan singkat di stasiun, dalam bantuan kecil dari orang asing, atau sekadar dalam kebiasaan diam saat metro melaju. Semua menjadi bahasa tak bersuara yang menyatukan mereka dalam satu hal yang sama, kebahagiaan. Seoul mungkin terlihat serba cepat dan sempurna, namun di balik cahaya neon dan gedung menjulang, kehidupan punya dua sisi yang saling berkejaran. Kota ini adalah rumah bagi lebih dari 9 juta jiwa, tempat ambisi dan kelelahan hidup berdampingan dalam ritme yang padat. Setiap pagi, jutaan orang berangkat kerja dengan langkah terukur, menyesuaikan diri dengan sistem yang menuntut presisi. Karena di Seoul, waktu adalah mata uang yang paling berharga. Gaji rata-rata pekerja kantoran di Seoul berkisar antara 2.500 hingga 3.000 dolar Amerika Serikat per bulan, atau sekitar 40 hingga 50 juta rupiah. Angka yang terasa besar bila dibandingkan dengan rata-rata gaji di Indonesia yang masih berada di kisaran 4-6 juta rupiah per bulan. Namun, harga hidup di Seoul jauh lebih tinggi. Sewa apartemen kecil di pusat kota bisa mencapai 1.000 dolar Amerika Serikat, belum termasuk transportasi, makanan, dan kebutuhan harian. Di luar pusat bisnis, banyak keluarga yang memilih tinggal di apartemen mikro atau rumah semi bawah tanah, tempat cahaya matahari datang hanya lewat jendela kecil di tepi langit-langit. Kesenjangan ekonomi menjadi wajah lain dari kota ini. Di distrik seperti Gangnam dan Songpa, mobil mewah dan butik desainer menjadi pemandangan biasa. Namun hanya beberapa kilometer jauhnya, ada lorong-lorong tempat pekerja harian berjuang menutup pengeluaran bulanannya. Masyarakat Seoul dikenal tangguh dan kompetitif. Tekanan sosial untuk sukses hadir sejak usia muda, dari sekolah hingga dunia kerja. Sistem pendidikan yang keras, jam kerja panjang, dan budaya perfeksionisme menciptakan kota yang efisien, tapi juga melelahkan bagi banyak warganya. Saat malam turun, Seoul berubah wujud. Lampu-lampu di gang kecil mulai menyala, menandai munculnya wajah lain kehidupan urban. Dunia hiburan malam, karaoke, dan kafe yang tetap buka hingga subuh. Di beberapa area seperti Itaewon atau Hongdae, kehidupan malam bukan sekadar pelarian, tapi ruang di mana orang bisa melonggarkan topeng sosialnya. Ada sisi lain yang tetap disembunyikan rapi, tentang kesepian di tengah keramaian, tentang mereka yang terjebak dalam lingkaran pekerjaan malam yang sulit keluar. Semua itu menjadi bagian dari denyut kota, diterima sebagai realitas yang harus dihadapi dengan cara masing-masing. Meski keras, Seoul punya cara meredakan tegangannya. Di taman-taman, warga berjalan santai. Di kafe kecil, barista mengingat nama pelanggannya. Dan di rumah-rumah sederhana, keluarga berkumpul menikmati makan malam hangat setelah hari yang panjang. Di sela tekanan dan ambisi, masih ada ruang bagi kehangatan, hal kecil yang menjaga manusia tetap manusia di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Langit Seoul selalu penuh kontras, baja,
kaca, dan atap genteng kuno bersanding tanpa rasa canggung. Di tengah pusat bisnis Gangnam, menara-menara menjulang memantulkan cahaya matahari seperti cermin masa depan. Sementara hanya beberapa kilometer ke utara, Istana Gyeongbokgung berdiri tenang, dikelilingi taman dan gunung Bugaksan. Disinilah masa lalu dan masa depan saling menyapa tanpa kata, seolah sepakat bahwa keduanya punya tempat di hati kota ini. Menara Lotte World Tower berdiri megah setinggi 555 meter, menjadikannya gedung tertinggi di Korea Selatan dan salah satu yang tertinggi di dunia. Dari puncaknya, pemandangan Seoul terbentang seperti lautan cahaya. Sungai Han membelah kota, jembatan-jembatan berkilau di malam hari, dan lalu lintas yang tak pernah benar-benar berhenti. Namun keanggunan itu tak menghapus keintiman yang masih terasa di jalanan sempit Insadong, tempat toko teh tradisional dan seniman lokal menjaga napas budaya lama. Seoul juga dikenal karena cara cerdasnya menghidupkan ruang. Bekas jalan layang di pusat kota diubah menjadi taman pejalan kaki bernama Solo 7017, proyek yang menghubungkan orang dengan kota secara lebih manusiawi. Jembatan ini tak lagi sekadar jalur beton, tapi menjadi taman langit, tempat bunga dan manusia tumbuh berdampingan. Sementara di sisi lain kota, Dongdaemun Design Plaza, karya mendiang arsitek Zaha Hadid, tampil seperti pesawat luar angkasa yang mendarat di tengah metropolitan, melengkung, lembut, dan berani menantang garis lurus konvensi. Di antara gedung-gedung tinggi, Sungai Han adalah paru-paru sekaligus nadi kota. Di tepinya, keluarga dan anak muda bersepeda, piknik, atau sekadar duduk memandangi air yang berkilau di terpa senja. Pemerintah kota menjadikan sungai ini bukan hanya infrastruktur, tapi ruang sosial yang menyatukan warga. Di musim panas, tepi sungai berubah menjadi festival panjang. Di musim dingin, airnya membeku, menciptakan lanskap yang tampak seperti lukisan yang hening. Arsitektur Seoul berbicara dalam dua bahasa, efisiensi dan emosi. Di satu sisi, ia dibangun dengan logika modern, transportasi bawah tanah yang tepat waktu, jaringan internet tercepat di dunia, gedung pintar yang dikendalikan dengan sensor. Tapi di sisi lain, masih ada ruang bagi hal-hal sederhana, rumah Hanok yang tenang di Bukchon, atap kayu melengkung, dan halaman kecil yang menampung aroma pinus dan suara burung pagi. Langit Seoul dipenuhi pantulan cahaya dari ribuan jendela, seolah kota ini selalu terjaga dalam pikirannya sendiri. Di sela hiruk-pikuk dan modernitas yang berlapis, masih tersisa bayangan lembut dari dinding batu dan kayu lama yang menahan waktu dengan tenang. Seoul tidak berusaha menutupi masa lalunya, ia membiarkannya hadir, menyatu dengan masa depan yang terus bergerak. Disinilah keindahannya. Kota ini tumbuh tanpa kehilangan arah, berjalan bersama sejarahnya sendiri dengan langkah yang tenang, namun pasti. Di jalan-jalan sempit distrik Hongdae, suara musik mengalun dari panggung kecil di tepi trotoar. Seorang penyanyi muda menutup matanya, membiarkan suaranya berbaur dengan aroma kopi dari kafe yang penuh tawa anak muda. Dari tempat inilah gelombang budaya pop Korea lahir, bukan dari gedung tinggi, melainkan dari panggung kecil yang diciptakan oleh mimpi dan kerja keras.
energi kreatif itu terus bergerak, menembus batas negara. Musik K-pop menggema ke seluruh dunia, membawa bahasa, wajah, dan gaya hidup Seoul ke layar jutaan orang. Di studio kecil tersembunyi, para produser mencipta dentuman yang akan menyalakan dunia, sementara di jalanan Gangnam, mode berjalan cepat, seolah setiap langkah adalah bagian dari pertunjukan. Tapi Seoul tak hanya bercerita lewat musik atau mode. Kota ini punya kalender yang penuh dengan warna. Lebih dari 1.000 festival dan acara budaya digelar setiap tahun. Dari Seoul Lantern Festival di tepi sungai Cheonggyecheon hingga Boryong Mood Festival di musim panas, setiap perayaan adalah cara warga menertawakan penat dan merayakan kehidupan. Seni di Seoul bukan tontonan, tapi kebiasaan yang tumbuh dari keseharian. Mural di tembok gang, tarian spontan di taman kota, dan teater kecil yang hidup di ruang bawah tanah. Di antara semua itu, ada bahasa lain yang juga bercerita, aroma. Di pasar Gwangjang, pengunjung berkumpul menikmati tteokbokki pedas, kimchi yang menyengat, dan hotteok yang manis. Setiap gigitan membawa potongan sejarah keluarga, resep yang diwariskan lintas generasi. Makanan di Seoul seperti percakapan panjang antara masa lalu dan masa kini. Sederhana, cepat, tapi selalu hangat. Budaya Seoul tumbuh karena warganya merasa punya sesuatu untuk dibagikan. Di kota ini, kreativitas bukan tren musiman, melainkan cara manusia berkomunikasi. Dengan warna, nada, rasa, dan gerak yang terus hidup di setiap sudutnya. Di tengah ritme kota yang cepat, Seoul tahu cara bernapas. Gunung-gunung yang mengelilingi kota, seperti Bukhansan dan Namsan, berdiri sebagai penjaga diam di antara hiruk-pikuk modernitas. Setiap akhir pekan, ribuan orang mendaki jalur-jalur setapak itu, mencari udara segar dan ketenangan di atas ketinggian. Dari puncak, Seoul terlihat seperti lautan cahaya yang tak pernah berhenti bergerak. Tapi dari kejauhan, ia tampak begitu damai. Di dalam kota, taman-taman seperti Seoul Forest dan Olympic Park menjadi tempat warga melepas penat. Anak-anak berlari di antara pepohonan, lansia memberi makan burung, dan di bawah rindang daun, para pekerja muda menatap layar ponsel yang tetap tersambung Wi-Fi kota. Sebuah bentuk keseimbangan unik antara teknologi dan kehidupan alami. Pemerintah Seoul menanamkan konsep Smart Green City, di mana ruang hijau, energi bersih, dan layanan digital berjalan bersama. Dari pengelolaan sampah otomatis hingga transportasi ramah lingkungan, kota ini belajar menjaga keberlanjutan tanpa kehilangan kecepatan. Di antara semua kemajuan itu, ada satu hal yang tetap sederhana. Kebiasaan warga menatap langit di sela kesibukan, seakan mengingatkan diri bahwa kehidupan tak selalu tentang berlari. Seoul adalah denyut hidup yang terus berdetak di antara masa lalu dan masa depan. Kota ini tumbuh dari luka dan harapan, dari tangan-tangan yang tak pernah lelah menata hari esok. Di sepanjang sungai Han yang berpendar, tersimpan semangat untuk terus berevolusi, mencari bentuk terbaik dari dirinya sendiri. Setiap jalan, gedung, dan wajah di kota ini menyimpan kisah kecil tentang ketekunan dan keberanian untuk bertahan di tengah perubahan yang cepat. Dan ketika malam perlahan menutup hari, Seoul tidak benar-benar tidur. Ia hanya diam sejenak, menjaga nyala mimpi di dadanya, karena bagi kota ini,
mimpi adalah cara paling lembut untuk terus melangkah maju.